Hantu di kelas melukis. Sekolahku ini sudah berdiri sejak zaman kolonial. Ada satu kelas yang jarang digunakan. Kelas ini terletak di lantai paling atas di ujung koridor. Yang mana dengan adanya kegiatan festival sekolah akhir bulan, ruangan itu akan dijadikan kelas melukis bagi peserta terpilih. Pak Arif, guru seni, memilih 3 siswa untuk mewakili cabang seni lukis. Tim itu terdiri dari aku, Ratu, Satoru, dan Nada. Kami diberi tugas membuat lukisan besar yang akan dipamerkan di lobi sekolah. Kelas melukis ini akan menjadi studio kami. Hari pertama pengerjaan dimulai dengan lancar. Aku memimpin tim untuk merancang lukisan yang akan kami buat. Masing-masing dari kami memberi ide sketsa. Hingga akhirnya background pemandangan ini yang disetujui tim. Kemudian yang lain mulai menambahkan detail dengan gaya seni masing-masing. Nada menambah gambaran digital, Satoru menambah grafiti. Kami sibuk bekerja hingga tak terasa senja datang, dan kurasa hal aneh mulai terjadi. Kuas yang berada di hadapanku tiba-tiba jatuh tanpa alasan. Satoru merasa cat spray di sebelahnya bergerak sedikit. Dan Nada yang sedang menggambar rancangan lukisan secara digital di laptopnya melihat bayangan aneh melintas di layar. Kami mencoba mengabaikan semuanya dan kembali fokus ke pekerjaan masing-masing. Tapi semakin larut kami bekerja, semakin sering kejadian aneh terjadi. Hingga saat cat warnaku tumpah dan membentuk pola samar di lantai, aku terperanjat dan berkata, "Hari ini sampai sini aja yuk." "Iya, yuk pulang aja," jawab Nada cepat. Kami sejujurnya sama-sama merasa takut. Tapi di antara kami tak ada yang berani berucap. Karena kata orang, kalau membicarakan hantu di tempat kalian merasa tidak nyaman, hantu itu ikut mendengarkan dan semakin menampakkan wujudnya untuk menjahili kalian. Jadi kami berjalan pulang dengan diam. Sore berikutnya, masih dengan rasa takut, kami kembali memasuki ruangan itu lagi. Namun, kami kaget ada potret lukisan seorang wanita dengan mata tajam dan senyum aneh. "Siapa yang melukis itu?" "Bukan aku. Aku juga bukan. Apakah ada yang masuk studio ini selain kita?" "Harusnya sih tak ada. Sampai festival sekolah, ruangan ini terlarang. Hanya tim kita dan Pak Arif yang boleh masuk." "Apa mungkin Pak Arif?" "Ya, mungkin saja." Kami mempercayai kemungkinan itu, hanya agar kami bisa bertahan di ruangan ini dan fokus menyelesaikan lukisan. Meskipun dalam pelaksanaannya, kami bekerja lebih cepat dan berharap bisa pulang sebelum gelap. Tapi begitu senja tiba, suasana kembali mencekam. Saat kami mulai menambahkan warna terakhir untuk pengerjaan hari itu, suara berbisik mulai terdengar dari sudut ruangan. Satoru berhenti sejenak dan memperhatikan lukisan wanita yang telah ditaruh di sudut ruangan. Ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan lukisan itu, seolah mata wanita itu mengikutinya. Ketika ia mendekat untuk melihat lebih jelas, sebuah suara tiba-tiba membisikkan, "Tolong, selesaikan karyaku." Satoru terperanjat dan mundur. Seketika lampu di ruangan mati. Kegelapan melanda kelas, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang samar dari jendela. Kami panik dan mencoba mencari sumber cahaya. Tiba-tiba, di tengah-tengah lukisan yang kami buat, sebuah bayangan besar muncul, membentuk sosok wanita dari lukisan tua itu. Wanita itu bergerak keluar dari kanvas, menghampiri kami dengan baju yang lusuh, penuh coretan warna, dan mata merah menyala. "Apa maumu?" "Selesaikan karyaku." Ia bercerita bahwa ia terjebak di dunia lukisan dan tak bisa pergi sebelum lukisannya selesai. Bertahun-tahun ia menunggu seseorang untuk menyelesaikan karyanya. "Aku tak akan
akan membiarkan kalian pergi sebelum lukisan itu selesai dengan sempurna. Satoru mencoba membuka pintu, dan benar, pintu itu terkunci rapat. Dengan putus asa, kami menyadari satu-satunya cara agar bisa keluar adalah menyelesaikan lukisan sesuai keinginan roh itu. Kami bekerja bersama, menambahkan detail dan memberi warna sesuai instruksi roh itu. Karena kami ingin cepat-cepat selesai, sehingga seringkali salah mencoret atau melukis. Setiap kesalahan yang kami lakukan, wanita itu bergerak lebih dekat. Nada mulai menangis ketakutan. Satoru hampir putus asa, dan aku hanya bisa menghela nafas berusaha tetap fokus. Akhirnya, setelah jam-jam penuh teror, lukisan itu selesai. Sosok wanita itu perlahan memudar, tersenyum penuh kepuasan sebelum lenyap ke dalam kanvas. Lampu di ruangan menyala kembali, dan pintu kelas perlahan terbuka. Kami bertiga berdiri terpaku dengan nafas lega, memandangi lukisan yang sekarang sempurna. Esok paginya, kami menceritakan hal-hal itu kepada teman sekelas. Mereka semua kaget mendengarnya dan lega karena kita selamat. Kemudian, saat jam istirahat, kami makan di halaman sekolah. Dengan nafas tersengal, Hana tiba-tiba mendekati kami. "Hana, apa yang terjadi?" Aku mau minta maaf." "Kenapa?" "Sebenarnya aku yang melakukan itu." "Melakukan apa?" "Aku yang menjatuhkan kuas, menggerakkan cat, dan membuat bayangan di laptop Nada." "Hah? Hana? Mengapa kamu melakukan itu?" "Maaf, aku iri pada kalian. Aku juga suka melukis, tapi aku tidak terpilih membuat lukisan untuk festival sekolah. Karena terbakar cemburu, aku melakukan itu." Kami semua terperanjat kaget mendengar pengakuan Hana. "Lalu, apa kau juga yang menggambar wanita di kanvas?" "Apa maksudmu?" Aku menceritakan yang terjadi. Tidak, tak ada. Aku hanya menakut-nakuti kalian di hari pertama. Di hari kedua, aku tak tahu apapun. Lagian, aku juga sakit pada hari itu. Aku tak datang ke sekolah sama sekali." Kami menerima permintaan maaf Hana dan membiarkannya berlalu. Hari terus berganti. Akhirnya, setelah menghabiskan lebih dari selusin kanvas, lukisan kami selesai juga. Kebetulan waktu pengerjaan masih tersisa. Nada memberi ide. "Bagaimana kalau kita membuat patung untuk wanita itu?" "Boleh juga, sebagai tanda pengingat dan kehormatan. Semoga wanita itu bisa tenang di alam sana." Kemudian malam itu kita selesaikan pengerjaan patung untuk mengenang wanita itu. Setelah usai, kami segera meninggalkan studio. Tapi ketika kami melangkah keluar, kami melihat sekilas bayangan wanita itu di jendela, tersenyum seolah masih memperhatikan kami.